Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman.
Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom on fire. Saya percaya setiap kita dalam keadaan on fire. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita sama baca firman Tuhan yang terdapat pada Mazmur 118 ayatnya yang ke-24 sampai ke-26. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kalau kami boleh lalui lagi 1 minggu Tuhan, itu semua hanya karena anugerah-Mu yang sungguh melimpah bagi setiap kami Bapa. Tuhan, kalau kami boleh beribadah lagi pada hari ini Yesus, kami mau memberikan semua yang terbaik daripada hidup kami Tuhan. Pujian yang terbaik, hati kami, semuanya yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Biar Kau disenangkan lewat apapun yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Bertatalah di tengah-tengah kami, di keluarga kami dan di hati kami. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu selalu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang selalu merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya, boleh kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan yuk. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan sorakan kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati nyanyikan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi,
gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul dalam hati. Itulah yang disediakan bagi Tuhan, bagi setiap umatnya yang mengasihi Dia. Yang percaya sama-sama suarakan amin. Sama-sama angkat tangan kita nyanyikan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi nyanyikan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya, terpujilah namamu selalu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tiba saatnya bagi setiap kami untuk mendengarkan setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami ya Tuhan, telinga kami, pendengaran kami ya Yesus. Mau duduk diam seperti seorang murid ya Tuhan, yang rindu akan setiap pengajaran daripada-Mu Bapa. Tuhan, pertajam telinga kami, pertajam mata hati rohani kami Tuhan, sehingga kami bisa dipakai ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Kami mau patahkan setiap ketumpulan rohani ya Tuhan. Kami mau ya Yesus terus on fire dan semangat ya Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan Tuhan, itu semua bertumbuh dan berakar bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Dan urapi kami semua Yesus. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu selalu. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sebab inilah kerinduan kami ya Yesus, untuk terus mendekat kepadamu Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sama-sama nyanyikan lagi dari awal. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku, Yesus, sepanjang hidupku. Hanya dekat
kami ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Kami rindukan roh-Mu Tuhan. Ya Yesus, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hari. Biarkan roh-Mu ada di tengah kami terus ya Yesus. Yes Lord, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Yes Lord, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Selamanya, selamanya. Ya Ralaba, ya Shikiralaba. Ralaba, ya Shikiralaba, ya Ralaba. Yesus Tuhan. Indah bersamamu Tuhan. Indah bersamamu Tuhan. Sebab di sana kami dapatkan kekuatan dan anugerah yang tercurah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu melimpah. Ya Ralaba, ya Shikira Ralaba, ya Shadada Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, Shikira Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Kami mau dekat, kami mau mendekat. Jamah kami Tuhan dan lawat kami. Diam tenang dalam hadirat-Mu, diam tinggal dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Oh ya Ralaba, sebab lebih baik satu hari berdiam di rumah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau Tuhan diam tenang dan tinggal. Ya Ralaba, ya Shikiralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralaba, ya Shadada Ralaba, ya Ralaba, ya Shikiralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Shikiralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Mari kita rindukan hadirat-Nya. Mari kita rindukan hadirat-Nya. Kita rindukan hadirat-Nya dalam hidup kita. Kita panggil namanya Yesus. 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 Kiralaba ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, Shikiralaba, ya Ralaba. Shikiralaba.
Biar setiap lagu yang kami nyanyikan ini ya Tuhan, sungguh-sungguh berasal dari hati kami Tuhan. Ini yang kami rindukan ya Tuhan, selalu bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi dengan lembut. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya, selamanya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau terus bersekutu dengan-Mu ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau pun tinggal di dalam kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid ya Bapa, yang mau sungguh-sungguh belajar akan firman-Mu Tuhan. Dan berikan pula hati yang lembut ya Bapa, yang siap disirami akan benih firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap taburan benih firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami Tuhan, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar hamba-Mu akan berbicara Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu saja yang nampak ya Tuhan, dan dapat memberkati setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya percaya saudara semua dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita akan belajar akan firman Tuhan tentang memperbesar kapasitas. Sebentar saudara, memperbesar kapasitas. Saya share screen dulu. Oke. Apa sih arti kapasitas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, kapasitas itu artinya ruang yang tersedia, daya tampung, daya serap, entah itu panas, listrik, sebagainya, ataupun keluaran maksimum atau kemampuan untuk berproduksi. Nah, kapasitas itu selalu berhubungan dengan daya tampung, ukuran, muatan, wadah. Bisa muat berapa banyak sih? Permasalahannya kapasitas tiap orang itu berbeda-beda. Bukan cuma tiap orang, tapi tiap benda, tiap hal, orang semua punya kapasitas dan semuanya itu berbeda-beda. Contohnya, mobil ada yang kapasitasnya bisa muat 5 orang, ada yang bisa muat 7 orang. Dan juga untuk benda, misalnya gelas, saudara. Ada yang bisa muat 250 mili, atau bisa juga botol, bisa muat berapa liter tuh? 1 liter, atau bisa juga yang lebih besar lagi, mau ember, bisa muat banyak, atau lebih besar lagi galon air, muatannya berbeda-beda. Bisa juga berbicara tentang rumah contohnya. Rumah bisa juga ada yang muatnya sedikit, ada muatnya banyak, karena kapasitasnya berbeda-beda. Nah, kalau kemarin di tempat saya kerja, saudara, saya tuh lagi bikin snack roll. Cold meat sama cheese di roll jadi satu. Nah, itu banyak gitu orderannya. Nah, bos saya nih iseng, dia tuh mau tahu aja,
kira-kira 1 menit itu bisa ngerjain berapa kalau manual dibanding sama mesin. Jadi dia tes misalnya si A dan si B. 1 menit bisa bikin berapa kapasitasnya. Jadi misalnya si A bisa bikin 10 roll dan si B bisa bikin 12 roll. Jadi kapasitas kita pun, keluaran kita, kemampuan kita berproduksi juga berbeda-beda. Nah, kita juga bisa mengukur kapasitas hati kita. Kalau kita lihat, kita belajar bahasa Indonesia dulu, peribahasa, ada bilang hati seluas samudra. Artinya hati yang penuh kasih, bisa memaafkan, dan nggak dendam, begitu. Atau juga hati yang sabar banget, walaupun tekanan apapun datang, kita bisa terus mengucap syukur. Nah, itu kapasitas hati kita. Bisa juga tentang iman, saudara. Iman, kalau kita belajar di Alkitab ya, iman sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung. Apalagi iman yang besar, saudara. Mujizat luar biasa pasti terjadi. Haleluya. Nah, jadi kapasitas tiap orang atau tiap benda itu berbeda-beda. 3 prinsip hukum kapasitas menurut Alkitab. Prinsip yang pertama, Tuhan memakai diri kita tergantung kapasitas kita. Tuhan tidak akan memakai kita melebihi kapasitas kita. Sejauh mana Tuhan memakai kita, itu tergantung dari kapasitas kita. Contohnya, atlet binaraga, saudara, dia tidak akan mengangkat beban melebihi batas kemampuannya. Kalau kita lihat dulu, ada PON, SEA Games, Olimpiade, itu ada ukuran-ukurannya ya. Ini atlet binaraga untuk berapa kilogram begitu. Tuhan juga berkata bahwa Ia tidak akan menguji kita melebihi batas kemampuan kita. Contoh yang lain seperti truk barang, saudara. Kalau diberi muatan yang melebihi daya tampungnya, melebihi kapasitasnya, muatannya bisa terjatuh, terguling, dan menyebabkan kecelakaan bukan cuma buat sopir sendiri, tapi juga bisa buat orang banyak. Makanya kalau di Indonesia itu ada yang namanya jembatan timbang buat truk barang yang lewat. Jadi mereka ngukur gitu, berat kendaraannya beserta muatannya itu melebihi kapasitas atau tidak. Kalau melebihi pasti akan melanggar, kena denda. Nah, Alkitab juga mencatat dalam 2 Raja-Raja 4 tentang minyak seorang janda, bahwa minyak dalam buli-buli berhenti mengalir setelah tidak ada lagi bejana untuk menampung minyak. Jadi, prinsip yang pertama adalah Tuhan memakai diri kita tergantung kapasitas kita. Berikutnya, prinsip yang kedua, kapasitas itu bisa diperbesar. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan akan mempercayakan kita, memakai kita sesuai dengan kapasitas kita, mungkin ada yang berpikir di antara kita, berarti kapasitas manusia itu enggak bisa diperbesar lagi ya? Karena Tuhan sudah memberikan kita sesuai porsinya masing-masing. Apa benar begitu, saudara? Ternyata, kapasitas setiap kita itu bukan cuma berbeda satu dengan yang lain, tapi itu juga bukan harga mati yang tidak bisa diubah. Kapasitas, kemampuan, keahlian bisa dilatih, diperbesar, dilipat gandakan, saudara. Sama seperti otot kita. Pertama-tama kita kalau nge-gym gitu ya, mungkin ngangkat beban cuma berapa kilo ya? 5 kilo. Tapi setelah kita terus-menerus dilatih, lama-lama kita bisa ngangkat beban yang lebih berat lagi, bisa lebih bikin massa lebih besar lagi gitu. Nah, bisa juga dalam pelayanan, saudara, yang tadinya pelayanan bagian ASER misalnya. Kalau kita mau terus dilatih, bertumbuh, bisa mau melayani Tuhan lebih lagi, bukan tidak mungkin dari ASER terus kita bisa melayani di bagian doa. Dan juga bukan tidak mungkin, saudara, untuk kemudian dipercaya melayani di mimbar. Nah, jadi siapa yang mau dipakai Tuhan lebih lagi? Angkat tangannya.
Haleluya, saya percaya kita semua mau dipakai Tuhan lebih besar lagi. Kita mau memperbesar kapasitas kita, bukan? Ada sebuah cerita, saudara. Seorang yang bernama Sylvan Goldman dari Oklahoma City. Dia seorang pemilik toko swalayan. Dia dulu mengira bahwa omset supermarketnya itu ya begitu-gitu aja, nggak bisa lebih besar lagi. Sampai suatu ketika dia mengamati, kenapa sih omsetnya gitu-gitu aja? Ternyata keranjang belanja yang disediakan toko itu yang bikin pembeli hanya membeli sedikit barang. Setelah keranjangnya penuh, pembeli segera menuju kasir dan pulang, bayar. Nah, tentu saja Goldman ingin pelanggannya membeli lebih banyak lagi. Untuk itu dia berinovasi, dia merancang gimana memperbesar keranjang belanjanya. Dan akhirnya dia menciptakan troli belanja pertama di dunia tahun 1937. Setelah menggunakan troli, saudara, terbukti omset penjualannya itu meningkat. Kemudian ditiru oleh semua supermarket swalayan di dunia ini sampai sekarang, saudara. Kita lihat ya, kalau saya sendiri, saya kalau belanja, kalau pakai keranjang, saya nggak mau banyak-banyak belanjanya, berat, pengen cepet-cepet bayar. Kasir yang ekspres lagi, saudara. Tapi kalau kita pakai troli, tunggu penuh, baru saya bayar, saudara. Masih buat beli. Begitu, saudara. Itu memang kenyataan, saudara. Nah, inilah pesan Tuhan buat kita, saudara. Tuhan sesungguhnya mempercayakan kepada kita banyak hal, saudara. Tuhan memberikan kepada kita bukan sesuatu yang kecil dan sedikit. Namun Tuhan memberikan yang besar dan banyak. Namun untuk dapat menampung semua berkat Tuhan yang banyak dan besar itu, dibutuhkan juga wadah atau kapasitas yang besar juga. Bagaimana mungkin Tuhan dapat memberikan apa yang kita rindukan bila kita tidak menyiapkan wadah untuk menampungnya terlebih dahulu. Karena itu, saudara, prinsip yang pertama tadi, Tuhan memakai diri kita tergantung kapasitas kita. Dan prinsip yang kedua, kapasitas bisa diperbesar. Berikutnya, prinsip yang ketiga. Tuhan memperbesar kapasitas kita sedikit demi sedikit, bertahap, step by step. Memperbesar kapasitas itu tidak bisa dengan instan atau melalui doa sekali langsung bim, salah bim, kapasitas kita langsung besar. Tidak bisa begitu, saudara. Dengan kata lain, untuk kita bisa memperbesar kapasitas, kita butuh yang namanya proses. Kalau saudara menyadari bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, masalah cobaan apapun, itu bukan berarti Tuhan nggak sayang sama kita, saudara. Masalah sakit, penderitaan apapun juga, tekanan, pressure, masalah di kantor, masalah keuangan, apapun juga, itu Tuhan sedang memproses kita, saudara, untuk memperbesar kapasitas kita. Karena Dia mau kita lebih menerima berkat lebih besar lagi. Dia mau kita memanfaatkan talenta kita lebih banyak lagi. Nah, COVID ini yang membuat kita banyak diam di rumah, kita harus melihatnya dari sudut pandang Tuhan, saudara. Jangan kita mengeluh dan grumpy, jangan kita merasa, kenapa sih Tuhan kasih begini. Nah, COVID ini membuat kita diam di rumah, saudara, untuk bisa merendahkan diri, mendekat sama Tuhan, lebih banyak mesbah doa. Mungkin ada yang sedang mengalami masalah keuangan. Tuhan sedang mengingatkan saudara untuk mensyukuri keadaan saudara hari ini. Puji Tuhan, saya sehat. Mungkin saudara ada yang mengalami masalah dengan rumah tangganya. Mungkin maksudnya Tuhan sedang mengingatkan saudara akan kasih mula-mula yang sedang menguap, saudara. Semua itu harus dilihat dari sudut pandang Tuhan, bahwa semua diizinkan Tuhan terjadi untuk memperbesar kapasitas kita, karena Tuhan mau memberkati kita lebih lagi. Jadi ada 3 prinsip hukum kapasitas. Yang pertama tadi, Tuhan memakai diri kita tergantung kapasitas kita. Kapasitas bisa diperbesar. Dan yang ketiga,
Tuhan memperbesar kapasitas kita itu melalui proses. Berikutnya, dalam Lukas 12 ayat 31 dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saya kasih highlight red di sini, saudara. Ditambahkan. Mungkin saudara sering mendengar ayat ini, saudara. Ditambahkan. Carilah kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ditambahkan, saudara, bukan diberikan. Jadi ditambahkan itu udah ada dan ditambahin lagi. Bukan diberikan karena belum ada, saudara. Tapi semua sudah ada, terus ditambahin lagi. Jadi artinya diperbanyak lagi. Yes, saudara. Amin. Nah, ayat berikutnya. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 19 dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya. Terjemahan lain berkata, the capacity, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi saudara, di ayat ini pun Tuhan mengingatkan kita untuk bahwa Dia pun mau untuk memberkati kita lebih lagi, saudara. Itu karunia Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita menyediakan wadah untuk menampung karunia Tuhan, berkat Tuhan yang lebih besar lagi? Bagaimana caranya kita untuk memperbesar kapasitas kita? Kita lihat di Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Kalau kita baca ayat ini, saudara, ayat ini kayak lagi bikin tenda kemah gitu ya, saudara. Kalau dulu kita pramuka, camping, bikin tenda, bikin kemah gitu, kita mengikuti ayat seperti ini. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkan tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokannya. Saya highlight ini, inilah step-step untuk kita bisa memperbesar kapasitas kita. Yang pertama, lapangkanlah tempat kemahmu. Lapangkanlah, ini berbicara tentang kerinduan. Saudara harus ingin rindu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sama seperti Yabes dalam doanya, saudara. Yabes berseru kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu, saudara. Saudara, Yabes ini punya arti nama penderitaan, kesakitan. Mungkin pada waktu ibunya melahirkan Yabes, sakitnya luar biasa. Sehingga dia merasakan kesakitan yang tidak terlupakan dan memutuskan memberi nama anaknya itu Yabes, yang artinya kesakitan atau penderitaan. Saudara yang punya anak pasti tahu gitu, kalau kita ngasih nama anak, pasti kita pengen ngasih nama itu yang punya artinya bagus-bagus gitu ya. Dulu saya ingat Pastor Lilis waktu kasih nama Ariel, artinya apa? Lioness, kok nggak salah ya, Pastor Lilis ya. Nah, setiap ibu pasti ingin anaknya punya nama yang artinya bagus. Kenapa, saudara? Karena itu adalah seperti doa gitu. Setiap kita panggil nama anak itu artinya yang seperti arti nama anak itu gitu. Nah, tapi Yabes berbeda. Dia artinya kesakitan, penderitaan. Nah, apa akibatnya, saudara? Kalau setiap hari dipanggil, hei sakit, hei penderitaan, itu akan masuk ke dalam alam pikiran anak itu, saudara. Dan hal itu bukan saja mempengaruhi psikologis anak itu, tapi juga bikin ibunya
selalu teringat-ingat waktu dia ngelahirin, juga akan membuat seluruh keluarganya juga menderita, saudara. Karena lagi-lagi dipanggilnya hei sakit, hei menderita, pokoknya pengaruhnya tuh not good, negatif gitu, saudara. Nah, walaupun begitu, Yabes itu tidak berputus asa, saudara. Yabes punya kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk itu dia berdoa seperti itu tuh, saudara. Dan Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan mengabulkan doanya. Begitu pula dengan kita. Kalau kita punya kerinduan untuk terus bertumbuh, baik itu karakter kita, karunia kita, talenta kita, apapun yang Tuhan anugerahkan untuk kita mau bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan pun akan mengabulkan doa kita. Amin. Nah, langkah yang kedua, saudara. Kita lihat tadi ayatnya. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jadi yang kedua adalah bentangkanlah. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Bentangkanlah artinya kita tuh bentang gitu. Kita harus keluar dari comfort zone kita, saudara. Sama seperti Abraham harus keluar dari Ur Kasdim, saudara. Harus meninggalkan sanak saudaranya, keluarganya gitu. Baru Tuhan memberkati dia, saudara. Kita juga harus keluar dari yang namanya comfort zone kita. Nah, keluar dari comfort zone ini tidak mudah, saudara. Kenapa? Kita sudah nyaman terus harus melangkah keluar untuk sesuatu yang tidak pasti. Mengapa tidak mudah? Karena musuh terbesar kita adalah rasa takut. Benar, saudara? Kita itu semuanya takut. Saya takut akan sesuatu yang tidak pasti, saudara. Banyak banget rasa takut saya, saudara. Takut ini, takut itu. Dan ini memang masalah terbesar. Bukan cuma saya, pasti setiap orang punya masalah dengan rasa takut. Mungkin ada yang bilang, Deb, saya sih takutnya cuma sama setan. Mungkin ada juga yang bilang, Deb, takutnya sama istri. Atau juga takutnya dimarahin sama mami, begitu. Atau takut sama suami. Nah, setiap orang punya masalah dengan ketakutannya masing-masing. Rasa takutnya berbeda-beda. Dan membuat rasa takut ini, membuat kita tidak berani mengambil keputusan yang besar. Rasa takut ini membuat kita tidak berani melangkah lebih jauh lagi. Seperti seorang anak kecil. Kalau dia punya nyalinya gede, nyalinya besar, dia tuh akan cepat jalan. Walaupun dia terjatuh berkali-kali bahkan, tapi dia tidak takut untuk mencoba lagi. Berjalan-jalan sampai akhirnya jatuh lagi, jalan lagi, jatuh, jalan lagi, sampai akhirnya dia benar-benar bisa berdiri kokoh, berjalan, dan bahkan berlari, saudara. Nah, kapasitas kita juga tidak akan pernah bertambah besar kalau kita tidak berani menantang situasi yang melebihi kekuatan kita dengan keluar dari comfort zone kita. Tapi jangan khawatir, saudara. Karena kita anak Tuhan, kita itu diberi kuasa. Kuasa Tuhan ada dalam diri kita untuk mengalahkan rasa takut itu, saudara. Untuk mengubah setiap tantangan hidup atau masalah kita menjadi suatu kesempatan. Haleluya. Karena itu, saudara, bentangkanlah tempat kemahmu. Keluar dari comfort zone kita, saudara. Langkah yang ketiga, janganlah menghemat. Ini bukan bicara tentang uang, saudara. Seperti ayat yang tadi nih. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Nah, maksudnya dari jangan menghemat ini, begini, saudara. Jangan menghemat artinya kita jangan takut untuk berpikir besar sebagaimana Tuhan kita juga besar. Kita harus punya iman yang besar sebagaimana Tuhan kita juga besar. Pada dasarnya, saudara, Allah kita itu tidak terbatas. Dia pun merancangkan hal-hal yang besar dan tidak terbatas pula buat kita.
di akhir zaman ini, Tuhan akan membawa banyak orang dalam pertobatan. Bagian kita adalah menjadi tenda, yaitu menjadi rumah, menjadi jawaban bagi hidup mereka, saudara. Ketika mereka bingung, tunjukkan kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka putus asa, bagikan kasih Tuhan kepada mereka. Dan ketika mereka membutuhkan jawaban, bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini, bagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita selesaikan amanat agung, saudara. Bagikan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun juga yang mencari jawaban dan dukungan dari kita. Jangan kita menghemat firman Tuhan untuk diri kita, menyimpannya untuk kita doang. Tapi bagikanlah firman itu, saudara, kepada setiap orang yang membutuhkannya. Supaya mereka pun juga selamat. Haleluya. Langkah yang keempat. Panjangkanlah tali kemahmu. Kita lihat lagi ayatnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Tadi yang pertama, lapangkanlah. Yang kedua, bentangkanlah. Janganlah menghemat. Dan yang keempat, panjangkanlah. Panjangkanlah tali kemahmu. Nah, artinya saudara, kita harus membangun koneksi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memperbesar kapasitas kita kalau kita tidak punya koneksi dengan Dia? Tidak mengenal Dia, bagaimana Dia mau memberkati kita, saudara? Kita harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Dia, mengenal Tuhan, hidup erat, intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita semua sudah tahu, saudara. Kita harus baca firman Tuhan setiap hari, saat teduh setiap hari. Kita harus punya gaya hidup DNA Gatot Subroto. Gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Saudara, mungkin saudara ada yang berkata, saya sibuk banget, Deb. Sibuk kerja terus. Saya juga mengalaminya, saudara. Tapi semua tergantung dalam diri kita masing-masing. Kita mau apa enggak untuk terkonek dengan Tuhan. Untuk punya hubungan yang erat, melekat dengan Tuhan, saudara. Waktu itu Bu Gem pernah kasih ilustrasi seperti kertas yang nempel pakai super glue apa gitu ya. Hidup erat dengan Tuhan. Begitulah kita harus punya hidup yang seperti itu dengan Tuhan. Supaya bukan cuma kita yang mengenal Tuhan, Tuhan pun mengenal kita. Jangan sampai entar Tuhan bilang, siapa kamu? Jangan sampai begitu, saudara. Oke? Nah, yang berikutnya. Pancangkanlah. Pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Artinya kita harus menggali ke dalam dasar kita, saudara. Yang namanya patok itu ditancepin, saudara. Dipancangkanlah, ditancepin biar kokoh, nancep di dalam, saudara. Hidup kita harus senantiasa tertanam kuat dalam firman Tuhan. Jangan sampai kita memberitakan firman kemana-mana, menyelesaikan amanat agung, ngasih tahu tentang Tuhan, tapi kita sendiri cuma suam-suam kuku, ditolak sama Tuhan karena tidak tertanam kuat di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan itu akan bergerak luar biasa di akhir zaman ini. Siapa yang tidak tertanam kuat akan goyah. Goncangan besar akan terjadi, saudara. Jadi kita harus benar-benar mematok kokoh, kuat di dalam Tuhan. Menanam diri kita, patok-patok firman secara kuat di dalam hidup kita, saudara. Supaya apapun yang terjadi, goncangan besar apapun, mau COVID, mau masalah keuangan, mau apalagi ya, yang bikin kita meneteskan air mata apapun, kita tidak akan tergoncangkan. Bahwa kita tidak terlepas dari kasih Tuhan, saudara. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Amin, saudara. Itu jadi tadi, cara memperbesar kapasitas kita. Ada 5, saudara. Yang pertama, kita harus lapangkanlah. Jadi, lapangkanlah tadi, kita harus punya kerinduan untuk selalu bertumbuh. Dan yang kedua, bentangkanlah.
kita harus punya, kita harus keluar dari comfort zone kita, jangan menghemat, kita harus menyelesaikan amanat agung, memberitakan firman Tuhan. Panjangkanlah, kita harus terkonek sama Tuhan, hidup erat di dalam Tuhan, dan panjangkanlah, bukan cuma erat tapi juga masuk ke dalam dasar firman Tuhan, sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu kalau udah gitu buat apa, Dep? Buat apa kita memperbesar kapasitas? Mungkin ada yang bilang, saya sudah senang kok hidup saya gini-gini aja. Nggak perlulah memperbesar kapasitas. Perlu banyak usaha, perlu banyak banyak tantangan. Ngapain lah, gini-gini aja udah enak kok. Mungkin ada pertanyaan seperti itu yang muncul dalam benak saudara. Saudara, Tuhan memberikan visi kepada gembala pembina kita bahwa di tahun 2020 ini adalah tahun dimensi yang baru. Dimensi itu berbicara tentang ukuran, saudara, sama seperti kapasitas. Tentang ukuran pula. Dimensi yang baru, kita ada ukuran yang baru, saudara. Kita akan mengalami mujizat yang luar biasa, berkat yang luar biasa, saudara. Dan untuk bisa mengalami dimensi yang baru itu, saudara, kita juga harus memperbesar kapasitas kita, memperbesar wadah kita, memperbesar daya tampung kita. Dimensi yang baru bukan untuk orang yang berpangku tangan, tetapi untuk orang yang mau bekerja, memperbesar kapasitas hidupnya. Nah, udah penutup, saudara. Penutup. Ada seorang yang bernama Erma Bombeck. Dia berkata begini, saudara. Ketika aku berdiri di depan Tuhan pada akhir hidupku, aku berharap bahwa tidak ada satu talenta pun yang belum aku gunakan dan bisa berkata, aku telah menggunakan segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku. Saudara, kita tahu ya, nanti kita semua akan harus mempertanggungjawabkan semuanya, saudara. Seperti cerita tentang talenta, kita dikasih berapa talenta, sudah digunakan semua atau belum, berapa hasilnya. Begitu juga, saudara. Nanti kita pun akan dihadapkan pada pertanggungjawaban, saudara. Tuhan akan tanya, berapa banyak yang telah engkau gunakan dari semua talenta yang Dia berikan. Dan saya berharap seperti Erma Bombeck ini, kita pun bisa menjawab, aku telah menggunakan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, Tuhan. Inilah waktunya, saudara. Saya mau mengingatkan saudara, di tahun dimensi yang baru ini, belum terlambat, saudara. Inilah waktunya, saudara, dan saya, untuk memperbesar kapasitas kita. Bentar. Tuhan tidak pernah menempatkan kita dalam wadah yang terlalu sempit bagi kita untuk bertumbuh. Masih begitu banyak peluang tersedia di depan kita, saudara. Kita jangan mudah jangan bermegah ya, saudara. Dan jangan berpuas diri, saudara. Teruslah untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Agar setiap talenta yang Tuhan berikan, setiap karunia yang Tuhan berikan, tidak terbuang dengan sia-sia, saudara. Dan berikutnya, perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan. Maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Engkau berikan untuk kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau terus untuk memperbesar kapasitas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mempercayakan hal-hal yang besar dan luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau memperbesar kapasitas kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menggunakan setiap talenta dan karunia yang Engkau berikan ya Bapa. Kami mau menggunakan semuanya Tuhan dengan semaksimal mungkin Tuhan. Tak ada yang terbuang sia-sia ya Tuhan. Untuk itu Tuhan,
Kiranya Engkau pun terus menolong kami Tuhan untuk dapat memperbesar kapasitas ini Tuhan. Walaupun proses yang harus kami lalui mungkin tidak mudah ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengerti setiap tetesan bahasa air mata kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami mau untuk rindu terus bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami mau untuk melangkah keluar melewati comfort zone kami Tuhan. Kami mau terus untuk terconnect dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau terus memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami mau terus untuk tertanam kokoh di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, teruslah bekerja di dalam diri kami Tuhan. Teruslah perbesar kapasitas kami Tuhan. Sehingga kami pun siap untuk menerima dimensi yang baru dari Engkau Tuhan. Menerima semua mujizat-mujizat yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Menerima semua berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apa yang tak pernah kami pikirkan, apa yang tak pernah kami dengar Tuhan, semua Engkau berikan untuk kami Tuhan. Tuhan, pimpin kami Tuhan dalam hidup kami Tuhan, untuk terus hidup di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau hidup di dalam kami ya Bapa. Kami mau terus hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai hidup kami Tuhan, agar hidup kami pun menyenangkan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. melindungi aku.
saja